Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa, tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu nggak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, gak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini, Presdir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini, mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku gak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presdir. Presdir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa Presdir baru ini.
tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita? Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang, gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu gak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku gak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presdir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presdir. Yang benar. Mana mungkin. Aneh. Apa? Kamu presdir yang mulai menjabat hari ini? Hah, inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah, kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presdir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun nggak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presdir baru datang. Ayo, Ayo cepat. ayo cepat. Ayo. Emir, presdir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presdir yang baru? Mana presdir yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu masuk. Yang datang. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presdir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih gak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu.
Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus, paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2 ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu ada perlu apa? Aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nah, silakan duduk. Biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu. Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nah, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang. Tagihannya. Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja.
Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar, aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja, mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih, Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi. Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan.
Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa, tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu gak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu, ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, gak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini, Presdir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini, mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku gak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presdir. Presdir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa Presdir baru ini. Tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang, gampang.
Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu nggak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku nggak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presdir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presdir. Yang benar. Mana mungkin? Aneh. Apa? Kamu presdir yang mulai menjabat hari ini? Hah, inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah, kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presdir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun nggak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presiden baru datang. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Emir, presdir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presiden yang baru? Mana presdir yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu Ada masuk. presdir yang datang. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presdir yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presdir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih nggak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu. Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi, kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar.
Terus sekarang kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus, paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu ada perlu apa? Aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Pak, cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Pak, sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nah, silakan duduk. Biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu nggak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu. Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nah, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang? Tagihannya. Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja. Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar. Aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar.
Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja, mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Hah. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Kamu... Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi. Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa. Tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir,
Orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu gak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, nggak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini, Presdir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini, mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku nggak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presdir. Presdir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa Presdir baru ini. Tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu nggak memenuhi syarat.
Aku nggak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang nggak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku nggak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presdir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presdir. Yang benar. Mana mungkin? Aneh. Apa? Kamu presdir yang mulai menjabat hari ini? Hah? Inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah? Kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presdir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun nggak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presiden baru datang. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Emir, presdir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presiden yang baru? Mana presdir yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu masuk. Yang datang. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presdir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih nggak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu. Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi, kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus, paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2 ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu
Ada perlu apa? Aku mau nyumbang dana buat kampus. Nak, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nak, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Pak, cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Pak, sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nah, silakan duduk. Biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu. Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nah, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang. Tagihannya? Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja. Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar. Aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja. Mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil,
Kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Hah. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi. Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa. Tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu gak pantas punya cinta. Paham?
Kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu, ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, nggak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini, Presdir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini, mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku nggak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang, gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presdir. Presdir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa Presdir baru ini. Tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu gak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku gak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presdir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presdir. Yang benar. Mana mungkin. Aneh. Apa? Kamu presdir yang mulai menjabat hari ini? Hah?
Inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presidir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun gak ada yang percaya. Kamu Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presiden baru datang. Ayo. Ayo cepat. ayo cepat. Ayo. Emir, presidir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presiden yang baru? Mana presiden yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu masuk. Yang datang. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presdir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih gak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu. Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi, kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus, paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu, ada perlu apa? Aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang.
Itu nomornya. Pak, sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nak, silakan duduk. Biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu nggak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu. Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nak, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang? Tagihannya. Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja. Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar. Aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja, mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih, Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus.
Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi. Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa. Tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu gak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu, ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah,
Dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, nggak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini Presdir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku nggak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang, gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presdir. Presdir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa Presdir baru ini. Tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang, gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu nggak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku nggak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presdir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presdir. Yang benar. Mana mungkin? Aneh. Apa? Kamu presdir yang mulai menjabat hari ini? Hah? Inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah? Kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presdir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun nggak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presdir baru datang. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo.
Emir, Presdir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presiden yang baru? Mana presdir yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu Ada masuk. presiden yang datang. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presdir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih nggak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu. Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi, kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus, paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu, ada perlu apa? Aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku.
Anak, silakan duduk, biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Hahaha, mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu. Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nak, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang? Tagihannya. Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja. Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar. Aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja, mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Kamu... Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja.
Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak Manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi. Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa. Tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu gak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, gak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini Presdir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini
mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku nggak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang, gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presdir. Presdir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa presdir baru ini. Tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang, gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu nggak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku nggak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presdir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presdir. Yang benar. Mana mungkin? Aneh. Apa? Kamu presdir yang mulai menjabat hari ini? Hah? Inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah? Kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presdir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun nggak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presdir baru datang. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Emir, presdir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presdir yang baru? Mana presdir yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu Presdir masuk. yang datang. Siapa sih?
Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presdir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih nggak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu. Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi, kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus, paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu, ada perlu apa? Aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Pak, cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Pak, sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nah, silakan duduk. Biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua,
Aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu. Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nah, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang. Tagihannya. Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja. Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar. Aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja. Mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih, Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo,
tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi.